Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz kenalkan saya Nurlela Yusuf, biasa dipanggil Tante Lala. Kemarin kan saya sempat ada kasus viralnya soal KDRT nih Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah saya sudah baikan sama suami saya. Nah sampai apalagi suami bahkan mendampingi saya sampai ke Jakarta bersama anak saya. Iya sudah ketemu juga kan, sempat pisah juga selama 1 bulan. Karena memang ada permasalahan juga ya, namanya rumah tangga juga kan. Tapi kita coba untuk berbicara dengan baik-baik, untuk bisa memaafkan, saling mengintrospeksi diri dari saya dan suami. Apalagi kita juga sempat memikirkan soal untuk anak-anak kita ke depannya akan seperti apa. Ya pokoknya saya masing-masing kita sudah belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Nah makanya saya mau bertanya juga, ini sudah viral sekali nih soal KDRT-nya Tante Lala. Jadi makanya saya mau minta gimana nih solusi dari Pak Ustadz soal saya menanggapi, apalagi ini bisa menjadi aib rumah tangga saya. Pada saat itu juga waktu permasalahan itu hanya soal kecil sih masalahnya Pak Ustadz, makanya sampai jadi besar begitu Pak. Sampai terjadilah kita untuk dalam permasalahan begitu. Cuman permasalahan kecil, hanya kecemburuan aja Pak Ustadz. Kecemburuan sama saya itu. Baik Tante, terima kasih. Bunda. Iya, Kita belajar dari Tante Lala tentang memaafkan. Memang tidak mudah untuk menghadirkan rasa maaf. Apalagi terhadap luka dan sakit yang pernah kita rasakan. Tapi percayalah, memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari ini, mungkin sakitnya masih ada, mungkin lukanya masih terasa. Tapi percayalah, akan ada kebaikan yang Allah siapkan atas semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Maka yang kedua pelajarannya, mohon maaf. Jangan mudah melampiaskan kemarahan pada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan kelembutan. Karena yang namanya kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada justru menambah masalah. Ini dua-duanya. Suami istri harus saling menjaga. Kita kesel, kita marah. Gimana caranya? Daripada kemarahan kita menambah masalah, lebih baik memilih jalan untuk menunda perasaan kita sampai kita ungkapkan pada waktu yang lebih baik. Maka sering AA sampaikan, ada 2 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika marah. 1, tidak boleh bicara ketika marah. Karena yang keluar pasti kata-kata yang tidak baik. Dan yang kedua, jangan memutuskan sesuatu ketika marah. Pasti keputusannya tidak akan objektif. Keputusannya tidak akan tepat karena ada nafsu yang bergejolak di hati kita. Bismillah, Tante, terima kasih untuk pelajarannya. Memang tidak mudah untuk memaafkan, tapi percayalah, insya Allah akan ada kebaikan setelah ini. Ada pelangi setelah badai. Ada nikmat setelah rasa sakit yang pernah kita rasakan. Dan biasanya kalau sudah konflik tambah romantis. Biasanya, nggak tahu Tante Lala. Ya, selama Tante Lalanya lurus dan tulus, jujur dan tidak macam-macam, percayalah, boleh jadi itu adalah bagian rezeki yang terbaik. Suami juga harus bersyukur punya istri yang cerewet daripada punya istri diam-diam terus. Coba pilih yang mana? Istri diam terus apa cerewet? cerewet lah, nanyanya sama istri soalnya. Iya. Ya makanya suami harus belajar kemampuan mendengar, betul? Istri harus belajar kemampuan bicara. Jangan bicara yang tidak terlalu berfaedah dan suami belajar mendengarkan apa yang istri kita ceritakan. Mudah-mudahan pelajaran yang baik buat kita dan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kalau trauma ada. Trauma jangan sampai suami lagi meninggalkan saya, itu aja. Kalau manja sih ada, perhatian juga ada. Cuman ya kalau namanya kita sudah bertengkar ya memang. Apalagi mulut tante lah kan pasti banyak netizen tahu kan. Ya suka ngegas, tapi walaupun saya nggak pernah ngegas di tempat umum. Kalau suami sendiri mendengarkan ucapan saya pasti sakit lah. Ya seperti itu. Alhamdulillah mewakili sekali juga saya datang ke sini diundang. Saya bisa selesaikan di depan Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga sudah mewakili
perasaan saya begitu. Pokoknya intinya legahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampung bercita-cita ingin menjadi penyanyi dangdut ke Jakarta. Kemudian Allah bukakan jalan untuk saya. Berkali-kali saya masuk dapur rekaman tapi gagal. Kemudian saya memutuskan untuk nyanyi dari panggung ke panggung demi mengais rezeki. Di situ saya akan mendapatkan saweran tuh Pak Ustadz. Makin berat hati saya sebetulnya Pak Ustadz. Hati saya sebenarnya menolak. Tapi saya mau berkata apa karena cuma ini yang bisa saya lakukan untuk mengais rezeki, melanjutkan hidup saya. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya bertemu dengan seorang lelaki. Usianya di bawah saya Pak Ustadz. Entah kenapa saya bisa mencintai dia, saya juga bingung. Karena terlalu jauh umurnya. Saya berpikir mungkin ini izinnya Allah gitu kan ya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Kami menikah tapi dengan cara siri Pak Ustadz. Yang sekarang saya sangat sesali Pak Ustadz. Tapi semua sudah terjadi. Saya coba untuk jalani. Suami saya sangat jauh dari agama kita Pak Ustadz. Dia sama sekali tidak mau menjalankan apapun yang diperintahkan oleh agama kita. Akhirnya saya tidak mau. Saya memutuskan untuk pergi dari dia. Apakah seorang wanita yang sudah memutuskan nikah siri itu salah Pak Ustadz dan tidak sah? Dan tadi saweran-saweran yang saya terima selama saya bernyanyi Pak Ustadz, apakah itu berdosa dan haram Pak Ustadz? Apakah benar istri yang menikah siri itu tidak mendapatkan hak seperti istri yang resmi Pak Ustadz? Tidak mendapatkan warisan. Bunda. Iya, Pertama kita bahas dulu tentang nikah siri. Mohon maaf dengan tanpa menggurui, jika ada guru-guru kami yang lebih mumpuni dan lebih tahu, mungkin bisa sedikit diluruskan apa yang nanti AA sampaikan. Secara umum nikah siri itu sah dalam agama, tapi tidak sah dalam aturan negara. Betul? Sehingga Majelis Ulama Indonesia itu di dalam fatwanya tidak menyarankan. Karena di negara ini pernikahan yang tidak tercatat akan kehilangan hak-haknya sebagai istri yang sesungguhnya. Walaupun secara agama itu sah. Apa yang dikhawatirkan? Nanti kalau terjadi sesuatu dari pernikahan itu, maka agak sulit untuk meminta pertanggungjawaban secara negara karena tidak tercatat. Siri itu kan maknanya sembunyi-sembunyi atau ya bahasa gampangnya ya tidak dicatat gitu. Biasanya ada alasan tertentu, wallahu alam bisawab, apa alasannya. Maka kalau boleh ada pilihan, ya sebaiknya kenapa harus siri kalau bisa sah secara negara agar kita sebagai warga negara bisa terlindungi jika di kemudian hari ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebaikan untuk kita. Ustadz, kalau nikah siri, apakah suami istri itu harus memenuhi tanggung jawabnya? Ya seperti biasa. Bunda punya hak untuk meminta nafkah dari suami. Suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Tidak lantas kemudian berubah karena dengan nikah siri. Sampai ada pertanyaan kan biasanya, apakah orang yang nikah siri itu berhak mendapatkan nafkah dan warisan? Berhak atau tidak? Berhak mendapatkan warisan dan nafkah secara aturan agama. Cuman sulit untuk dipertanggungjawabkan secara aturan negara. Makanya pilihlah pernikahan secara sah baik menurut agama dan juga sah menurut apa? Aturan negara. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mohon maaf, suami tidak bertanggung jawab. Misal, suami tidak memberi nafkah. Misal, suami menyakiti, suami menzolimi. Apakah istri punya hak untuk meninggalkan suami? Punya, namanya menggugat cerai. Tapi ingat, sering bilang, memilih cerai itu adalah pilihan terakhir.
ujung banget, ujung Jauh, banget. jauh, jauh. Untuk dosa saya yang kemarin sebelum Bunda menikah, teruslah minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Taubat itu diterima syaratnya ada 3. 1, menyesal. Bunda nyesel banget kalau ingat itu. Sangat Pak Ustadz, sangat menyesal saya. Penyesalan Bunda itu menjadi syarat pertama taubat diterima. Yang kedua, berhenti. Kalau Bunda udah tahu salah, tinggalkan. Kalau Bunda udah tahu itu keliru, hempaskan. Dan yang ketiga, berjanji. Ke depan kita mau lebih baik daripada kemarin. Wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Dan teruslah berharap kepada Allah agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu kajian di bulan Januari, di tanggal 8 bulan Januari itu saya sempat bertanya, saya itu guru honorer Ibu, suami guru honorer, saya pun guru honorer. Suami itu gajinya bukan nambah, jadi tiap ada guru yang serti atau PNS, otomatis honorer itu dikurangi jamnya, itu sudah otomatis. Allah uji saya kan dengan materi ya, dengan materi yang ketipu sama orang itu, angsuran HP yang totalnya 38 juta. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, urusan HP ini dengan yang punya HP, alhamdulillah sudah menemukan titik terang, dicicil. Beliau minta dicicil nggak apa-apa dengan per bulan 1 juta selama 36 bulan gitu. Nah yang kedua, orang-orang yang kabur ini sebenarnya itu teman-teman adik saya Pak Ustadz. Iya, jadi seharusnya beliau ikut bertanggung jawab, tapi akhirnya jadi bapak saya yang jadi penengah gitu. Jujur Ustadz, kami itu satu bapak beda ibu ya. Dengan kejadian seperti ini, jujur suami saya sangat kecewa dengan adik saya pertama. Yang kedua itu suami saya kecewa sama ibu tiri saya gitu. Karena di saat kasus seperti ini beliau tidak menjadi penengah membela hanya sepihak karena memang anaknya, anak kandungnya gitu. Bahkan waktu saat yang punya HP itu datang ke rumah adik saya itu untuk minta pertanggungjawabannya karena itu rekomendasi dari teman-teman dia, KTP yang dikirim palsu, alamat yang dikirim palsu, ibu saya sampai bilang saya ini bersekongkol sama yang punya HP gitu. Apakah suami saya berdosa? Mungkin kecewa berat dengan adik yang dari kecil sama saya, sama ibu tiri saya yang mungkin tidak bersifat adil mungkin ya gitu di saat problem kemarin itu. Jadi beliau ini korban penipuan kurang lebih 38 juta karena beliau itu mengkreditkan HP sebanyak 20. Kemudian orang yang tadi berjanji mau bayar tiba-tiba kabur, pergi. Dan sekarang beliau harus mengganti karena juga uang beliau ini adalah uangnya orang lain juga kalau tidak salah. Jadi beliau harus menanggung. Sedangkan mohon maaf, pekerjaan beliau sebagai guru honorer, kemampuannya pas-pasan. Bunda. Ya, Ada 2 poin yang mungkin harus garis bawahi. 1, tentang urusan hutang piutang. Hati-hati dalam urusan hutang piutang karena hutang itu sesuatu yang menggelisahkan di siang hari dan meresahkan di malam hari. 2, urusan hutang itu urusan yang tidak akan selesai kalau belum diselesaikan di dunia. Akan terus terbawa bahkan sampai kita kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan jika nanti kita kembali kepada Allah dan tidak ada amalan pahala yang bisa menutup dari setiap hutang kita, maka cukuplah hutang itu yang akan menggerogoti setiap amal-amal kita. Jadi kalau kita punya hutang sama orang itu nanti nagih kita di akhirat. Maka mohon maaf, setiap amal yang kita lakukan di dunia akan diambil untuk nutupin hutang kita di dunia. Di dunia masih kelihatan hitungannya, di akhirat nggak kelihatan hitungannya. Mending kalau amal solehnya banyak, gimana kalau amalnya dikit? Kalau nggak bisa nutup amalnya, maka dosa orang yang dihutangin tadi dipindahkan kepada orang yang berhutang, yang tidak membayar hutangnya selama di dunia. Maka siapkan ruang hati untuk tidak terlalu bersandar kepada siapapun selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena bisa jadi orang yang paling dekat pun justru orang yang paling menguji kita. Justru orang yang paling menyakiti kita. Semoga Bunda mendapatkan hikmah dari semua cerita yang Bunda sampaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berpikir buat sehari-hari aja dengan 2 anak saya gitu, apalagi posisi di pesantren gitu, kita masih pas-pasan gitu. Sekarang qadarullah, Allah takdirkan ujian cobaan tentang materi gitu. Kalau secara hitung-hitungan manusia nggak masuk akal banget gitu. Kita penghasilan berapa, ini harus nutupin hutang yang lebih nominalnya daripada gaji suami gitu kan. Tapi mencoba ikhlas, damai, apalagi sudah ikut kajian hati kedua kalinya. Waktu di bulan Januari kasih solusi sama AA, alhamdulillah lebih tenang, lebih legowo, lebih nerima. Dan alhamdulillah di tanggal 21 kemarin AA menunaikan janjinya gitu, memberikan beasiswa buat pendaftaran putri saya. Dan itu saya rasa Allah udah sangat baik di balik semua ini gitu. Guru honor itu nggak nentu. Kadang 700.000 per bulan, kadang 800.000 per bulan. Dan pernah saya nerima gaji suami itu 430.000 itu. Dengan kita 2 anak, yang satu kelas 1 MI, yang satu di pondok. Nah saya guru honor juga sama ngajar ngaji, les. Di samping itu, yaitu saya kemarin-kemarin iniin jual baju, terus memang buka arisan, terus kreditin barang-barang. Nah karena kejadian ini jujur saya trauma banget untuk memulai lagi. Bahkan ada yang bilang mau ngambil ini, ambil ini. Untuk saat ini saya off dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari Bandung. Ahilman, sebelumnya mohon maaf. Saya mau sedikit curhat dulu tentang kehidupan saya sebelumnya. Saya pernah menikah 5 tahun lamanya. Tapi saya bingung dengan perilaku suami saya setelah menikah. Karena sebelumnya tidak pernah seperti yang saya pikirkan gitu sekarang ini. Jadi suami saya ini, dia itu kalau misalkan ingin melakukan hubungan suami istri, saya itu harus mengikuti apa yang dia mau. Jadi saya harus ikut, maaf ya, karena dia suka minum, jadi saya harus membantu menemani dia gitu loh Ustaz. Jadi selama 5 tahun itu kalau saya enggak nurutin kemauannya beliau, saya pasti kena sama dia. Dan saya bertahan karena saya punya anak, dan saya juga bergantung mungkin ya hidupnya sama dia karena saya juga tidak diperbolehkan untuk bekerja. Makanya saya bertahan sampai akhirnya saya berpisah. Pertanyaannya, bagaimanakah adab seorang suami, dan bukankah surga itu ada di kaki suami setelah menikah? Dan bagaimana menghapus dosa-dosa saya yang udah saya perbuat selama itu? Terima kasih. Segitu aja. Baik, sekarang hubungan dengan mantan suami seperti apa? Kalau komunikasi masih biasa aja gitu kan ada anak ya. Tapi kalau saya suka tahu kabarnya, dia suka mendekati teman dekat saya juga gitu. Jadi saya jadi transisi isu juga ya sama teman dekat gitu dong Ustaz. Keadaan Teteh setelah berpisah dengan suami seperti apa sekarang? Kalau jujur mungkin saya pernah merasa terpuruk ya atas kondisi yang pernah saya alami. Tapi saya berusaha untuk terus menjalani hidup ini. Walaupun mungkin agak berat ya Ustadz ya. Karena saya juga bawa beban dari keluarga dan juga anak saya. Tapi saya berusaha untuk terus menjalani aja gitu. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Dan Bunda juga muliakanlah suamimu dengan kemuliaan yang baik. Suami dan istri itu saling, bukan saing. Saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan. Siapa suami yang paling baik dalam hidupnya? Yang paling baik kepada keluarganya. Siapa istri yang paling baik? Adalah istri yang pandai menghormati suaminya.
dipandang menyenangkan hati suami, diperintah taat sama suami, ditinggal mampu menjaga diri, diberi tidak menyelisihi pemberian suami. Itu istri yang baik. Beliau bertanya, boleh gak sih istri menolak perintah suami? Jawabannya, kalau perintah suami itu melanggar syariat Allah, harus kita tolak. Tadi beliau bercerita ada perilaku suami yang tidak baik, harus minum. Mohon maaf, mabuk barangkali dalam hal ini. Mabuk itu diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizsum min amali syaitan. Sesungguhnya mabuk, judi, mencuri, membunuh, rizsun, dosa dari sebagian amal-amal setan. Nauzubillahi min zalik. Boleh kita nolak perintah suami kalau melanggar syariat. Ngajak mabok, jelas mabok diharamkan, tinggalkan. Mencuri, contoh begini, suami lagi susah ekonominya, bilang sama kita, Bu, kita lagi gak punya uang. Besok ibu maling hayam ya ke sana. Boleh kita nolak? Bukan boleh lagi, harus. Hanya barangkali mohon maaf, kadang nolak kita komunikasinya kurang pas. Komunikasi di rumah tangga penting atau tidak? Cara bicara di rumah tangga penting atau tidak? Kenapa Ustadz? Tujuannya sama, bagus, tapi caranya salah, bisa salah. Kalimatnya sama, tapi cara bicaranya beda, bisa beda maknanya. Problem rumah tangga hari ini semoga Allah jauhkan. Satu, Allah jauhkan pasangan kita dari mabuk-mabukan. Dua, Allah jauhkan pasangan kita dari judi. Sekarang ada yang namanya judi apa? Judi online. Ya Allah, semoga keluarga kami dijauhkan dari judi online. Kenapa? Islam melarang sesuatu, pasti ada yang madharat di sana. Syariat itu, Bunda, ini rumusnya ya. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali dari perintah itu ada kebaikan. Dan Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu kecuali yang haram itu Bunda tinggalkan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang haram itu kita gunakan, maka siap-siap akan menghancurkan. Maka kakak, setelah yang kemarin selesai, bismillah melangkah lagi. Allah sengaja melepaskanmu dari orang yang menyakitimu karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pernah meninggalkanmu. Buka hati lagi, jangan larut dengan kesedihan. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam hidup teteh kecuali Allah menyiapkan balasan ini. Selalu ada pelangi setelah badai, selalu ada senyuman setelah tangisan, tergantung bagaimana cara kita memaknai semua yang terjadi itu. Harus menggunakan kacamatanya kacamata Allah, jangan kacamata kita. Yang hancur rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Allah titipkan satu anak dalam hidupnya teteh sekarang, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga apa yang teteh alami kemarin tidak jadi luka bagi anak teteh ke depan. Kenapa saya bilang istri harus bahagia? Harus bahagia. Karena rasanya tidak mungkin anak bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Tapi rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu yang tetap tenang dan mengambil hikmah di balik masalah. Malah menurut AA, rumah tangga itu harus ada masalah. Karena biasanya di balik masalah kita belajar. Di balik ujian kita naik kelas. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata buaya itu adanya di air yang tenang. Berarti kalau rumah tangga kita tenang-tenang saja. Hidup kita nih lurus-lurus, gak ada masalah. Jangan-jangan ada apa? Ada buaya. Ya. Buaya itu bisa dikendalikan. Kalau sudah gak bisa dikendalikan, ya Bunda keluar dong dari sungai itu. Betul gak? Bagaimana Bunda bertahan di sungai yang ada buayanya? Ujungnya Bunda tidak bisa kuat menghadapi buaya yang buas itu. Dan baru tahu buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya yang macam-macam namanya apa? Biasa aja atuh meni. Kayak ke AA eta teh nyinggung barusan Bunda teh. Ayo bismillah Katiara untuk semua yang sudah terjadi, semua yang sedang berumah tangga, tatap masalah rumah tangga itu sebagai cara Allah meningkatkan derajat kita. Kalau masih bisa bertahan dan bisa dirubah, bisa diperbaiki, lanjut. Tapi kalau enggak bisa, cukup lembaikan tangan ke kamera, katakan cukup sampai di sini saja. Hidup kita butuh bahagia dalam hidup. Hidup gak lama, semoga
letihnya dunia yang jadi beban buat kita, Allah ganti dengan surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Lebih ke yang capek aja gitu. Capek karena udah bertahan dan kasih kesempatan berkali-kali dan sama aja gitu. Nggak ada perubahan. Yang nggak bisa ditoleransi mungkin kayak KDRT-nya ya. Kayak gitu. Pernah. Sampai berdarah-darah, sampai memar-memar bagian muka. Dan ya semua badan juga sih ada. Trauma pasti ada ya. Pasti ada, jadi kayak trans issue juga sama cowok-cowok gitu ya. Yang ngedeketin gitu. Jadi kayak lebih hati-hati aja gitu. Lebih selektif juga sih untuk milih-pilih pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya Ustadz. Jadi saya tuh punya kakak Ustadz. Nah dia tuh anaknya kayak suka nyuruh-nyuruh Ustadz. Nyuruh-nyuruhnya tuh masalahnya kayak yang kayaknya gak dibantu juga bisa deh gitu. Tapi dia karena dia mungkin males gitu ya, kayak ngambilin sendok gitu-gitu Ustadz. Ada gak sih dosa ngehukum adik sama dosa kayak gak mau gitu, nolak kemauan kakak. Jadi kan kalau mau ditolak juga gak enak, tapi kok nyuruh mulu. Yeah. Tapi sebelumnya mohon maaf, Halda dengan kakak dekat sekali. Baru deket. Baru deket tuh pas COVID. Karena kan kakak ngekos. Jadi aku main mulu. Jadi kalau kakak pulang, akunya terus juga kan kita kayak umurnya jauh banget Ustadz, 8 tahun. Jadi kayak kurang nyambung. Nah terus pas COVID itu tuh keluarga kan pada di rumah semua kan, mau nggak mau harus ngobrol. Nah terus ya udah dah, jadi ternyata kita satu frekuensi. Ya, untungnya ya, jadi deket, jadi bisa deket. Memang suka ada kesel ya kalau kakak nyuruh-nyuruh gitu? Suka, soalnya tuh dia nyuruhnya tuh bener-bener penyuruh banget kayak nggak 1-2 kali gitu, bikin orang kayak lah baru juga main HP gitu. Biasanya anak bungsu itu sebenarnya kakaknya nggak butuh pertolongan, cuma kayak ngebosi aja gitu ya. Kayak tolong dong tisu gitu, padahal jaraknya cuma semeter kan. Tisu dong tolong gitu, padahal dia tinggal jalan juga nyampe ya. Iya, serasa tuh di rumah tuh senioritas sih. Kayak gitu Tat. Oke, jadi Halda maunya berhenti diperintah tapi tetap bayarin SPP gitu ya. Nah, tapi kan masalahnya sekarang udah kagak dibayarin kan. Oke. Nah, tapi kok masih nyuruh-nyuruh. Kalau misalkan masih dibayarin mah kagak ngapa ya. Tapi gini, Halda sayang gak sama Kak Araf? Sayang banget. Pokoknya sarangnya asik. Berdua ya, bersaudara ya? Bertiga, ada abang paling pertama. Oh ada yang sulung di atasnya Arafah. Jadi kakak tuh anak kedua, aku bungsu. Ada anak bungsu. Tapi kan sebenarnya juga kadang suka begini ya, kita tuh kangen gak sih? Satu saat tuh diminta tolong sama kakak kan kangen juga kan? Ketika kakak gak nyuruh tuh kayak ada yang kok tumben sih gak nyuruh-nyuruh saya. Tapi kan kalau keseringan juga agak kesel ya kita juga ya. Tapi izin ya, kalau ada kesempatan, Hada pengen bilang apa sama Kak Arafah dengan semua cerita yang tadi disampaikan? Bilang apa? Ya bilang apa? Atau sebenarnya ya nggak apa-apa, asalkan seperti apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, puas-puasin nyuruh-nyuruh akunya. Soalnya takutnya kan dia udah penika kan, takutnya. Kan soalnya udah gede dia, udah takutnya kayak tiba-tiba dia menikah kan. Ya udah nggak apa-apa dah, suruh-suruh. Tapi bisa lah gitu dikurang-kurangin gitu. Iya, Hada anak bungsu, Teh Meisya anak bungsu, Ahilman juga anak bungsu. Saya tahu perasaan anak bungsu itu seperti apa. Saya kalau pulang ke Garut sama, Man ambilin ini, Man ambilin itu. Di hati saya, Ustadz. Di hati saya ya, saya teh kan ustadznya, di TV lagi kan. Nggak cukup saya bilang gitu kan. Tapi ya itulah seorang adik. Di depan orang engkau mungkin disebutnya dengan profesimu, dengan kemuliaanmu. Tapi balik ke keluarga engkau adalah adik bungsunya. Maka izin ya, nasihat yang paling dalam itu begini. Kita sebagai adik itu agak susah menasehati kakak.
Sebagaimana kita sebagai anak juga susah menasihati orang tua. Maka kalau sama kakak, sama orang tua, mungkin kalimatnya bukan nasihat, tapi doa. Doakan keluarga kita karena keluarga itu harta yang paling berharga. Sebagai seorang adik tentu kita harus hormat sama kakak kita, pasti. Tapi juga sebagai kakak harus belajar ya. Jangan terlalu mengeksploitasi. Halda, sabar dengan kakak yang suka minta tolong. Kenapa? Nanti akan kangen pada masanya. Kita dimintain tolong sama kakak kita. Tapi juga kakak, jangan mentang-mentang kita kakak. Kemudian semena-mena. Jangan semena-mena juga kita nyuruh-nyuruh adik-adik kita. Karena bagaimanapun adik kita juga punya hati. Betul? Makanya ada 2 kalimat di keluarga yang harus kita rutinkan ucapkan. 1, terima kasih. 2, mohon maaf. Tadi beliau bilang kalau mau nyuruh jangan langsung. Kan bisa bilang, Halda minta tolong. Apalagi kalau begini, Halda minta tolong. Nanti gue bayarin SPP-nya sekaligus. Jadi adik kakak itu harus terus saling akur. Karena yang paling menyedihkan saat orang tua telah tiada, adik kakak itu gak akur. Sekarang kita menemukan fakta tidak sedikit adik kakak setelah orang tuanya meninggal, mereka bertengkar gara-gara warisan. Ada atau tidak? Dikit atau banyak? Maka jangan sampai ya, selepas orang tua kita wafat, adik kakak itu tidak akur. Halda jangan pernah merasa kecil jadi anak bungsu, kakaknya jangan merasa besar jadi anak yang paling besar. Tapi dua-duanya harus punya kebaikan kepada keluarga. Insya Allah tidak dilihat dari bungsunya, tidak dilihat dari anak pertamanya. Semua anak punya posisi yang sama ketika dia menghadirkan kebaikan. Masya Allah, iya kita doakan ya. Adik kakak ini mudah-mudahan tetap akur, tetap menghadirkan kebaikan. Jadi Halda maafin kakak kalau ada kurangnya selama ini. Dan Kak Arafah juga lebih introspeksi diri ya. Agar gak terlalu mengeksploitasi adiknya. Karena beliau cukup kesal tadinya katanya hari ini. Dan kalau dua-duanya saling menerima pasti akan ada kebaikan. Itulah adik kakak yang baik. Insya Allah. Tadi aku cerita tentang kakak beradik nih, pokoknya pasti orang-orang tuh pada relate kan. Karena kakak mana coba yang nggak pernah nyuruh-nyuruh adiknya, nggak pernah nolak. Tapi kalau misalkan nolak itu paling dia kayak yang ya lalu kayak gitu banget, cuma gitu doang. Tadi tuh kayak lebih kayak dibilangin kan kayak yang itu tuh kayak tadi tuh katanya tanda sayang. Di sini saya mau bercerita tentang ibu saya. Mungkin dari dulu saya 3 bersaudara. Kakak saya dari SMP pesantren dan adik saya dari saya kelas 3 SD sudah tidak ada. Jadi saya di rumah sendiri aja. Sedangkan ibu saya dan ayah saya itu mungkin dari kecil sudah sibuk bekerja masing-masing. Jadi di mana saya merasakan pasti yang namanya kesepian. Cuman sekesepian saya juga ada ibu saya di mana menyempatkan waktu untuk saya gitu, untuk sharing. Kalau saya lagi capek atau apa kadang suka ngerasa kenapa sih mama tuh gitu nggak bisa pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Kalau lagi capek gitu suka ngerasa pengen marah juga tapi nggak bisa gitu karena itu orang tua juga gitu. Sehingga aku sadar aku banyak salah sama mama. Apalagi aku anak yang paling lama di rumah. Artinya tanpa aku sadar juga aku yang paling banyak dosa di rumah gitu. Aku yang paling sering berdebat sama mama atau sama bapak gitu. Pengen gimana caranya aku tuh bisa nunjukin kasih sayang aku ke mama gitu. Secara mungkin kalau ke bapak itu orangnya lebih banyak diem gitu ya, cuek gitu. Cuman bapak juga mungkin sayang, cuman cara mengungkapkan kasih sayangnya berbeda. Tapi aku pengen lebih deket gitu ke ibu aku gitu. Gimana caranya aku tuh bisa bilang mama aku tuh sayang mama gitu. Misalkan kalau misalkan berangkat atau pulang aku pengen cium pipi mama gitu. Kalau lebaran aku pengen sungkem ke mama, rasanya gengsi itu lebih tinggi Ustaz daripada aku mengungkapkan rasa itu. Karena dimana kadang aku mau ngungkapin itu tapi mama tuh membuat aku kesel lagi gitu. Kadang di rumah pulang kerja gitu ya, nyuruh tapi pakai nada tinggi gitu, mungkin capek gitu atau ada rasa kesal yang gak terlampiaskan di luar. Jadi ke aku gitu kan. Makanya dari situ aku makin susah gitu buat mengungkapin kasih sayang ke mama karena rasa kesal aku sampai sekarang tuh kadang masih ada gitu. Bunda, satu dari sudut pandang seorang anak, kalau orang tuamu memberitahukanmu tentang sesuatu,
atau minta tolong kepadamu tentang sesuatu, atau memberikan nasihat kepadamu tentang sesuatu, pandanglah itu semua sebagai bentuk kasih sayangnya. Jangan merasa begini, bunda dikasih tahu sebagai anak ya, ngerasa mama ngapain sih, gak ngerti. Jangan. Ketika dimintain tolong, ngapa sih gak sendiri aja, jangan. Itu semua adalah cara orang tua menyayangi kita. Begitu sebaliknya, ketika bunda nyuruh anak, nasehatin anak, bunda juga kacamatanya karena bunda sayang sama anak. Bukan pengen ngerjain anak, bukan pengen nyuruh-nyuruh anak, bukan. Yang kedua, masing-masing orang itu bahasa cintanya beda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan kata-kata, ada yang mudah ngucapin aku sayang sama kamu. Makanya masing-masing anak dan orang tua tuh beda-beda. Nah dari situ kita belajar. Sabrina pelajari, ibu tuh senangnya diapain. Jangan-jangan ibu gak seneng. Sabrina bilang aku sayang sama mama, gak seneng. Ngomong apa sih gak jelas. Jangan-jangan gak seneng ngomong begitu. Atau mungkin juga gak seneng ibu dikasih waktu berlama-lama karena sibuk kerja. Atau mungkin senangnya diapain. Siapa yang paling tahu? Tanya orang yang paling dekat. Mungkin ayahnya, mungkin suaminya dalam hal ini. Kalau sama ayah gak deket juga gimana Ustaz? Sama? Sama ayah gak deket juga. Apalagi Jadi sama ayah lebih jauh. ibu dekatnya sama siapa jadinya nih? Sabrina cari sama teman kantornya. Cari sama paman, berarti kan kakak adeknya mungkin yang tahu perasaan ibu. Mungkin Sabrina gak bisa ngomongin ke ibu langsung. Kadang kita perlu pihak ketiga untuk bilang itu sama orang tua kita. Dan itu gak apa-apa banget. Yang jelas hatinya dulu harus berdamai dulu. Karena yang Ahilman lihat kakak belum damai dengan semua keadaannya gitu. Belum nerima semua apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap hidup ini gitu. Masih ngerasa kenapa Allah kasih orang tua aku yang begini. Nah harusnya gak begitu. Harusnya ya Allah terima kasih engkau ngasih orang tuaku yang seperti ini. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Doain orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua yang sedang kesel sama orang tuanya, ayo lembutkan hati. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Segimanapun keadaannya, terima. Segimanapun kondisinya, terima. Nanti kalau sudah tiada, akan ada penyesalan yang sangat dalam di hati kita. Sekarang yang Ahil merasakan itu. Saya rindu sekali orang tua saya ada lagi. Apa yang saya rindukan bukan hanya sosoknya. Tapi yang saya rindukan adalah doa-doa ajaibnya. Maka yang masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Akan menyesal kalau kemudian kita tidak berbuat baik selagi orang tua kita masih ada. Semoga semua orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Dan yang sudah tiada semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini jadi saya mah kan masih muda ya. Nah saya mah dari dulu gak pernah pacaran. Maksudnya gak punya sahabat lawan jenis. Kayak apa ya, laki-laki tuh kayak asing buat saya gitu. Jadi pergaulan saya mah rata-rata kan perempuan sesama perempuan ya. Terus karena usia saya juga udah 20 ke atas. Jadi udah masuk ke jenjang dimana suka cari jodoh gitu kan. Terus saya gimana ya kalau ketemu jodoh, tapi saya mah circle-nya perempuan semua, circle-nya kayak gitu terus maksudnya nggak pernah pacaran juga selama seumur hidup tuh nggak pernah pacaran, nggak pernah kayak gitu-gitu juga. Jadi gimana ceritanya dapet jodoh kalau misalkan circle-nya kayak gitu? Sampai akhirnya Allah kayak mungkin tahu ya isi hati saya, terus tiba-tiba ada bapak-bapak. Maksudnya bapak-bapak udah beristri, punya anak, deketin saya gitu kan. Terus saya mikir, lah cita-cita saya mas umur hidup gak mau jadi pelakor. Kan bahaya ya kalau saya masih muda single terus dideketin sama bapak-bapak nanti difitnahin orang kayak cewek gak benar pelakor gitu kan, gak enak ya. Terus saya mikir ini ujian apa ini kayak gini masih muda gitu kan. Nah terus dari situ makanya saya minta amalan khusus nih Ustaz. Maksudnya gimana ya supaya saya tuh dideketin sama orang yang benar gitu. Masa ya saya dideketin sama orang yang emang bapak-bapak itu kurang benar kemarin? Maksudnya pengen yang sendiri gitu yang loh sendiri. Ustaz.
Iya jangan bilang yang udah punya istri nggak bener dong. Tersinggung ya. Iya. Iya juga ya Ustaz, bener. Iya kan? Terus gimana? Jadi pengennya yang single. Iya supaya nggak jadi pelakor Ustadz. Iya, Jadi terus? ada amalan khususnya nggak sih Ustadz gitu? Makasih. Makasih, Kak Teh. siapa namanya? Afifah. Teh Kak Afifah. Afifah. Makasih Teh. Baik. Bunda. Urusan jodoh. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Gimana caranya Ustadz? Deketin Allah. Banyak orang yang sibuk mencari tapi lupa menjadi. Banyak orang yang sibuk mencari lupa menjadi. Berharap mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal saat kita sudah berusaha menjadi yang terbaik, insya Allah Allah akan hadirkan yang terbaik. Maka Teteh daripada nanya, gimana caranya saya bisa dapat pasangan yang baik, cek AA mah. Lebih baik Teteh sibuk memantaskan diri. Dan orang baik akan dipertemukan sama yang baik. Di mana orang baik itu ketemu di tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Mintanya sama Allah yang maha baik di waktu yang baik. Betul apa betul? Doanya gak usah yang macam-macam. Minta aja sama Allah. Ya Allah, hamba tuh pengen jodoh yang terbaik. Udah cukup. Kalau disebutin namanya, takut dia gak mau sama kita. Makin rinci, makin banyak permintaan kita. Udah we minta sama Allah. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, ya gimana caranya ya Allah? Harus jodoh dia dengan saya. Tama maksa, gak boleh maksa begitu. Atau begini doanya, ya Allah, jika dia jodohku dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku suruh minggir ya Allah. Ngalahin jodoh saya yang lain. Jangan juga. Intinya mah deketin aja kita sama Allah. Ada orang yang deketnya lama gak jodoh, ada gak? Ada orang yang deketnya baru sebentar, tiba-tiba jodoh, ada tidak? Kenapa jadi begini ceramahnya ini teh? Maka Bunda Teteh sok jangan khawatir urusan jodoh. Teteh jangan hopeless begitu ya. Jangan saya teh udah usia 20-an. Emang Teteh berapa tahun izin sekarang? Punten. 2 berapa? 23? Atuh. Tenang Teh, tenang. Masih muda ya Ustadz ya. Masih muda Masih Teh. muda. Kecuali sudah 53. Atau 23 maaf masih kene panjang. Iya apa iya? Jangan insecure Teh, perbanyak bersyukur. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Jangan overthinking, betul? Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Teteh sayang, tenang ya. Pernikahan bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat, lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan yang perlu dipersiapkan. Setuju? Pokoknya mah jodoh mah di tangan Allah. Minta saja sama siapa? Allah. Mintanya, ya Allah, tanamkan hatiku rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Untuk semua yang sedang menanti jodoh, tenang. Jodoh sudah diatur, betul? Sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh gak akan kemana-mana. Ya paling kemana dulu lah sebentar. Nanti balik lagi ke kita. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Silbi, saya mau bertanya, saya mau bercerita dulu tentang kehidupan saya beberapa tahun ini. Pada tahun 2020, qadarullahnya saya bercerai dengan suami saya. Saya memiliki 2 putra dan saya pun harus terpisah dengan anak saya yang kecil. Terus pada saat itu dia usianya 2 tahun. 3 tahun kemudian papa saya meninggal secara mendadak. Dan di situ mulai saya tuh ngerasa seperti nggak menerima karena saya kan sempat berdoa ya sama Allah tuh untuk tidak diambil gitu papa saya sampai melihat saya bahagia kembali. Dan di situ saya seperti tidak meyakini atau seperti sempat marah sama Allah gitu. Kenapa ya? Padahal doa saya seperti itu, hanya seperti itu gitu. Tapi kenapa Allah tuh kok mengambil papa saya? Seperti tidak menerima saya.
Dan perjalanan saya menuju 5 tahun ini, setelah papa saya diambil, anak saya juga, saya terpisah sama anak saya yang kecil. Saya pun mendapatkan di dalam pekerjaan saya, di rezeki saya itu, anak saya kan sempat menegur saya. Karena kan sebelumnya memang saya pernah berhijab. Akhirnya saya harus lepas hijab untuk mencari nafkah gitu. Karena itu cara tercepat pada saat itu, Ustaz. Saya sempat tidak meyakini lagi gitu dengan yang namanya hijab. Akhirnya sampai saat ini bergejolak di hati saya, kenapa ya saya bilang gitu. Saya seperti tidak meyakini semuanya gitu, Ustaz gitu. Karena kok banyak sekali gitu loh yang terjadi sama saya gitu, papa saya. Padahal doa saya sangat singkat. Pertanyaan saya, Ustaz, apa salah saya berdoa seperti itu gitu. Dan bagaimana cara saya untuk meyakini diri saya lagi untuk saya kembali berhijab kembali, Ustaz. Apa doa yang dipanjatkan waktu itu? Pada saat saya bercerai, saya cuma bilang sama Allah tuh, ya Allah jangan ambil orang tua saya sampai melihat saya kembali lagi untuk bahagia gitu. Maksudnya berumah tangga kembali dan melihat anak dan cucunya tuh bahagia gitu loh, Ustaz. Terus saya merasa udah 40 hari tahajud gitu pada saat saya bercerai, kenapa kok anak saya dipisahkan sama saya di pengadilan itu yang kecil baru umur 2 tahun gitu. Kenapa gitu? Jadi saya seperti kayak gak meyakini lagi gitu loh, Ustaz. Bunda, kita harus belajar memahami bagaimana cara Allah menjawab doamu. Yang pertama, ditenangkan hatimu. Jadi kalau Bunda berdoa, mungkin Allah tidak kasih atau belum kasih apa yang Bunda minta. Tapi yang pertama, yang pasti Allah kasih ketenangan hati. Maka saat Bunda menengadahkan telapak tangan, berdoa kepada Allah, hakul yakin, jaminan pertama yang Allah kasih apa? Hati yang tenang. Yang kedua, ketika kita berdoa, yang Allah kasih dari doamu apa? Diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Katakan, Allah itu dekat. Maka saat kita berdoa, bukan hanya tentang doa kita, tapi tentang hubungan kita dengan Allah yang sedang diperbaiki. Yang ketiga, Allah hapuskan dosa kita. Jadi saat kita berdoa, Allah hapuskan dosa kita. Dan yang keempat, ini poinnya. Ketika kita berdoa, Allah cukupkan kebutuhan kita. Ingat, bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Doa itu meminta, bukan memaksa. Kalau meminta hasilnya terserah Allah. Kalau memaksa hasilnya harus sesuai maunya kita. Berarti selama ini Bunda teh berdoa teh minta atau maksa. Maka Kak Silbi jangan khawatir dengan doa. Wafatnya ayah kemarin bukan karena doa Kak Silbi. Memang waktunya aja sudah. Waktunya, betul? Semoga ayah almarhum Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga Kak Silbi terus jadi anak yang baik. Yang bisa membahagiakan orang tua, wabil khusus ibu yang masih ada. Insya Allah. Insya Allah saya akan jalanin amanah papa saya itu untuk ya semoga Allah mengabulkan ya dengan saya menjadi atau berjalan menjadi anak yang lebih solehah lagi gitu. Nanti saya dipertemukan dengan imam yang seperti papa saya mau gitu, menjadi mendapatkan imam yang soleh lah gitu. Maaf ya Pak, maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Ustadz Teh Fairuz, Masya Allah. Salam kenal, salam silaturahmi. Perkenalkan saya Rana Wulandara dan saya Rini Wulandari. Usia kami 23 tahun. Kami berasal dari kota Bandung. Izinkan kami untuk cerita dan bertanya Ustadz. Jujur tepatnya 1 tahun kemarin di tahun 2024 di bulan Ramadan kami kehilangan
almarhum Bapak, kehilangan sosok Bapak. Tepatnya ketika kami sedang berkompetisi dakwah di salah satu stasiun televisi tingkat Asia, kami mewakili Indonesia. Saat itu mau memasuki babak semifinal. Kami bersaing dengan negara yang lain. Entah firasat, entah memang itu sudah takdir dari Allah. Kami saat itu membawakan tema tentang kematian. Kami tidak berpikir ke arah mana saja, fokus kepada kompetisi. Tema yang kami pilih adalah kematian. Kami saat itu tampil jam 3:30 subuh. Yang kami pikirkan saat berkompetisi menyampaikan dakwah kami tentang kematian. Orang tua kami di rumah menyaksikan perjuangan kami, termasuk ayah kami, menonton kami dari rumah. Sambil ingat juga Bapak pernah berkata, Rena Reni, nanti insya Allah Bapak temani ke studio sampai grand final, sampai kemenangan. Namun yang terjadi saat itu adalah tengah malamnya, sebelumnya itu di jam 12:05 Bapak sudah dipanggil duluan, Bapak sudah pulang duluan, dan kami baru dikasih tahu jam 4 subuh. Kami pulang dulu ke Bandung, Ustadz, untuk menyaksikan pemakaman Bapak. Sebetulnya berat, down, mental kami betul-betul down banget. Ingin lanjut, tapi ingat amanah dari Bapak itu, lanjutkan dakwah kalian, insya Allah kalian diberikan kemudahan. Alhamdulillah babak demi babak kami lewati. Di babak kemenangan kami meraih juara pertama, alhamdulillah Ustadz. Namun jujur kami sedih karena ya teringat lagi momentumnya Ustadz. Apalagi sosok Bapak itu luar biasa ya. Betul. Biasanya Bapak itu yang selalu menguatkan Rena Reni Ustadz. Apalagi di tengah menghadapi cibiran-cibiran di luaran sana yang mungkin karena di sini usia kami masih sangat muda ya, masih muda. Dan disitulah Bapak yang selalu menguatkan kami gitu Ustadz. Makanya kami saat itu sangat terpukul merasa kehilangan sosok Bapak. Mungkin pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih cara kami menghilangkan rasa kesedihan ini dan rasa kehilangan? Karena teringat lagi momentumnya di bulan Ramadan ini kami kehilangan sosok ayah tercinta. Dan izin Ustadz, apakah ada amalan atau doa khusus di bulan Ramadan khususnya untuk mendoakan almarhum Bapak kami supaya almarhum Bapak kami selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum Ahilman membahas tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat, Terena beliau itu ngajinya bagus loh. Boleh didengar suaranya? Boleh ya? Boleh. 1 surat atau 1, 2, 3 ayat boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Kalau udah ngaji, sayang kalau nggak ceramah, betul nggak? Biar bunda-bunda yang di sini tahu seperti apa sih ceramahnya. Sok cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Pak Ustadz dan Teh Fairuz serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasti di sini kita sering berdoa meminta kepada Allah ingin dikabulkan doanya. Betul apa betul? Betul. Nah, terkadang di antara kita tidak sedikit melihat banyak wanita ya. Banyak.
Kalau berdoa pengen cepet-cepet dikabulkan. Kalau berdoa malah gak sabaran. Padahal Allah sudah menjamin bahwa doa itu akan dikabulkan. Ada 3 cara. Iya. Bisa itu disesuaikan dengan permintaan, ada juga diganti dengan yang lebih baik, ada juga dikabulkan nanti di akhirat, menjadi pahala istimewa, menjadi rahmat, dan insya Allah kita mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillah. Setuju ibu-ibu? Mantul, mantap betul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin. Bunda. Iya. Pertama tentang wafatnya orang tua. Kita nggak bisa milih sama Allah kapan orang tua kita wafat, betul? Ya pengennya orang tua teh terus panjang, bisa liatin kita. Itu maunya kita. Tapi kan maunya Allah tuh beda. Sebenarnya apa yang Teh Reni sampaikan juga sama dengan apa yang AA rasakan. Kalau Teh Reni berkaitan dengan ayah yang meninggal, kalau Ahilman ibu yang kemudian harus meninggal dan belum sempat melihat anaknya sebagaimana yang ibu saya inginkan. Bunda bertanya, siapa gurunya Ahilman tentang hati? Sampai sekarang kita ada kajian hati. Saya dengerin curhatan bunda-bunda semua. Siapa gurunya? Saya akan jawab, the one and only ibu saya. Ibu saya pendengar yang baik. Ibu saya punya hati yang lembut. Ibu saya tegar dalam hidup. Maka sekarang Teh Reni kalau ditanya, kenapa mau dakwah? Ini buat ibu saya. Dibully, dihina, dicaci maki, biasa. Kalau tahu tujuannya adalah surga, kenapa harus kemudian kita lemah dengan cibiran manusia, betul? Dakwah gak harus nunggu tua, dakwah gak harus kemudian seperti apa. Semua orang punya tugas berdakwah. Ungdzur ma qala wala tangdzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bahkan dari seorang anak kecil pun ambil kebaikan itu. Maka sekarang untuk semua adik-adik saya, teman-teman saya yang sekarang merasa minder dalam berdakwah, jangan minder. Karena seseorang tidak akan mungkin diletakkan pada satu keadaan kecuali Allah yang memberikan keadaan tersebut. Betul? Untuk semua orang tua yang telah kembali, doakan. Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa dari anaknya. 2, kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. 3, silaturahmi yang disambungkan oleh anaknya. Yang keempat, sedekah yang diberikan oleh anak. Niatkan untuk orang tua. Teh Reni istiqomah dalam dakwah. Kita beruntung ya Bu, bersyukur ya. Masih muda bisa berdakwah, betul? Ibu-ibu di sini mah udah begini juga, ya begitulah adanya ya. Tapi beliau masih muda, Masya Allah udah bisa berdakwah. Semoga istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Dari kecil itu kami cita-citanya ingin menjadi pendakwah ya. Dan kalau di pesantren itu biasanya ada muhadharah. Kemudian kami dibiasakan di situ untuk berdakwah walaupun saat itu lingkungannya masih RT RW gitu ya, sekitaran pesantren. Kami itu walaupun sudah kehilangan sosok bapak terus mendoakan gitu. Karena kan doa dari anak yang soleh merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya sudah meninggal dunia. Jadi teruskan kebaikan-kebaikan yang dulunya dilakukan oleh orang tua kami gitu. Alhamdulillah setelah kami mengikuti kajian hati ini yang disampaikan oleh Ustadz Hilman, itu sangat membuat hati kami jauh lebih tenang. Alhamdulillah. Insya Allah acara ini berkah dan bermanfaat untuk kami.